Terima kasih kepada Morning MGC itu singkatan apa? Ministry of Jesus Christ. Oke, baik. Terima kasih untuk mengajak saya boleh berbagi hari ini. Ya, sekarang kita akan belajar dengan tema yang sangat menarik. Saling support, saling mendukung, saling kompak di dalam keluarga. Ya, oke sebentar. Siapkan rekaman. Sudah direkam Pak Dani? Kenapa? Sudah direkam Pak? Ya, enggak saya sendiri. Untuk ini kenapa ini? Ada yang salah sebentar. IG saya iya. Lagi sekali shalom, selamat pagi semua. Yang ada di Indonesia, ada tempat lain untuk bergabung, puji Tuhan ya. Hari ini tema kita diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11 ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Bisa tayangkan ayatnya Pak Filipus? Ya. Terima kasih kepada Morning Prayer yang mengundang saya untuk boleh berbagi hari ini. Oke. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Mengapa saudara perlu sekali dalam keluarga itu saling menunjang, saling menopang, saling menolong, saling menguatkan. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Saudara, kita tahu bahwa kalau saya pakai perbedaan ini ya, kalau Tuhan suruh milih, ya, kalau Tuhan suruh milih, maaf ini yang di Zoom saya nggak tahu siapa ada tip center. Tadi saya sudah tulis bahwa link yang kemarin dikirim sempat salah. Nah sekarang sudah ada lagi. Tadi saya sudah tulis di IG yang sebelumnya ini, coba cari. Kalau Tuhan suruh milih, maaf ya, antara gereja dengan keluarga, maka yakinkan diri kita, Bapa di surga akan jauh lebih memilih keluarga daripada gereja. Loh kenapa begitu? Saudara, sebab gereja itu hanya kumpulan orang-orang percaya. Dan sungguh sebelum Tuhan bisa hadir di gereja, maka dia akan hadir di keluarga lebih dulu. Tanpa dia hadir di keluarga, maka keluarga-keluarga yang bergabung untuk menjadi satu gereja, maka di ibadah gereja itu tidak akan ada Tuhan. Jangan kaget dulu kalau saya mengatakan ini. Saya ulangi. Tuhan kalau suruh milih, maka dia lebih suka hadir di keluarga daripada di gereja. Catat itu baik-baik. Kenapa? Karena saya mau tunjukkan kalimat ini. Di gereja atau di rumah? Ya, perhatikan pertanyaannya. Di gereja atau di rumah kita bisa berlaku munafik? Jelas ya? Ya, kita bisa berlaku munafik waktu di gereja. Kalau di rumah kita munafik, nggak lucu. Munafik dengan siapa? Nah, Tuhan sangat membenci. Saya ulangi. Tuhan sangat membenci kemunafikan. Dan dia tidak akan bersekutu dengan orang yang munafik. Saya ulangi, Tuhan tidak akan bersekutu
dengan orang yang munafik. Maka itu setan sangat membenci keluarga yang harmonis. Setan tidak sibuk dengan ibadah gereja sama sekali. Ya, pokoknya saudara, jangan kaget dulu saya harus ngomong. Semua aktivitas kita, sehebat apa, sewah apa, sespektakuler apa, di dalam sebuah ibadah, maaf ya, gedung megah, alat musik myriad, sound system myriad, LED, lampu, semuanya. Catat, dia nggak terlalu suka ada di situ. Karena di situ tempat orang-orang munafik berkumpul. Maaf, jangan tersinggung. Maka itu setan tidak pernah pusing dengan keberadaan gereja. Mau ditutup, mau dibakar, gereja tetap eksis. Tapi keluarga, setan gak suka. Setan selalu berusaha untuk menghancurkan keluarga dengan berbagai macam cara. Karena Tuhan hadir di situ. Ayo kita buktikan. Matius 18 ayat 19 dan 20. Matius 18 ayat 19 dan 20. Kita lihat ayat ini ya. Oke, tadi Bapak yang tanya atau Ibu, lingsungnya coba saya tulis lagi. Ya. Dari ada yang tanya itu satu. Maaf, kemarin ada kesalahan lingsungnya. Ya, lihat ayat ini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Saudara, jelas sekali, tidak asal dua orang di dunia ini minta apa saja Tuhan jamin pasti diberi. Tetapi hanya dua orang yang membuat kesepakatan. Nah, dua orang yang membuat kesepakatan itu adalah suami istri. Karena di dalam kitab Maleakhi pasal 2 ayat 14 dinyatakan bahwa ketika Tuhan hadir menjadi saksi untuk dua orang yang mengucapkan janji nikah, maka disitulah Tuhan ada. Jadi dua orang yang membuat kesepakatan di dunia ini hanya suami istri. Nah, begitu suami istri kompak, sepakat, seia, sehati, saling menolong, saling menunjang, tidak saling menjatuhkan, saling menguatkan, saling menghibur, saling yang lain. Maka kalau dua orang itu berdoa, minta apapun juga, maka permintaan suami istri itu akan dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Bayangkan, tidak ada janji di seluruh Alkitab sehebat janji ayat ini, yaitu janji untuk suami istri. Gereja tidak pernah dijanjikan ini, hanya suami istri. Nah, saya mau tunjukkan ayat lain lagi, tapi nggak usah dibuka dulu, semua kita tahu. Dalam Yakobus 5 ayat 16 jelas dikatakan bahwa doa orang yang sembuh, doa orang yang benar, itu bila dengan yakin didoakan, itu besar kuasanya. Tapi kita tidak pernah membaca lengkap Yakobus 5 ayat 16. Hanya sepotong itu saja. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, maka Tuhan itu, maka besar kuasanya. Nah, kapan kita jadi orang benar? Karena itu, nah ini ada yang tanya di Facebook saya, lucu juga ini ya pertanyaannya, bagaimana kalau belum menikah? Keren.
Nah, yang belum menikah pun bisa menggenapi ayat Yakobus 5:16. Kapan kita menjadi orang benar? Kapan kita menjadi orang yang dihargai Tuhan? Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Saya mau ganti dengan terjemahan yang tepat, supaya kamu benar. Nah, setelah kita saling mengaku dosa dan saling mendoakan, kita jadi orang benar. Begitu kita jadi orang benar, maka kalau berdoa, Tuhan akan nyatakan sangat besar kuasanya. Nah, ini masalahnya. Ada dua syarat untuk saudara dan saya menjadi orang benar. Satu, harus saling mengaku dosa. Dan dua, setelah saling mengaku dosa, saling mendoakan. Nah, saudara, semua kita pasti jauh lebih mudah mengaku dosa ke Tuhan daripada ke teman, ke saudara. Kenapa? Sebab Tuhan mulutnya nggak pernah ember kayak mulut kita. Maka itu banyak kita nggak jadi orang benar karena kita tidak punya tempat, nggak ketemu orang yang bisa sehati, sepikir, kompak, sependeritaan, sepenanggungan dengan kita. Karena untuk bisa saling mengaku dosa, maka saudara dan saya harus menemukan seorang yang bisa menerima semua kekurangan kelemahan kita. Dan setelah orang itu mendengar pengakuan dosa kita, lalu dia juga mengaku dosanya kepada kita, jadi saling. Lalu kita saling berdoa, baru kita jadi orang benar. Ini luar biasa, saudara. Nah, siapa yang paling tepat untuk jadi tempat kita curhat? Yaitu istri kepada suami, suami kepada istri. Maka itu banyak orang aneh, curhatnya di Facebook, curhatnya di sosial media. Itu kan bodoh sekali. Jadi suami istri itu adalah dua orang yang sepakat. Nah, yang tanya tadi saya belum kenal siapa ini, ya. Bagaimana yang belum menikah? Cari orang yang saudara percaya. Ya, saling tadi itu. Nah, begitu dua orang ini sepakat, sudah saling ngaku dosa, sudah saling mendoakan, maka orang itu jadi orang benar dan doanya itu luar biasa, berkuasa. Ya, wah, ini dari Jerman sudah gabung juga. Oke, ayat 20. Ayat 20. Nah, terjemahnya pun saya akan ganti yang lebih tepat. Sebab di mana ada dua orang yang sepakat tadi, dan ada orang-orang yang ketiga berkumpul dalam namaku, di situ aku di tengah-tengah mereka. Maafkan saya akan meralat bagi semua saudara yang masih menggunakan Matius 18 ayat 20 untuk membuka ibadah, membuka persekutuan doa. Kan sering bukan? WL, pendeta kalau mau ibadah, saudara-saudara, Tuhan janji, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya dihadir. Dan hari ini kita lebih dari 2 atau 3 orang. Salah. Itu kalimat yang salah. Matius 18 ayat 20 itu bicara 2 orang yang pertama, itulah suami istri. Dan kalau ada suami istri berkumpul mengajak orang-orang ketiga, siapa orang-orang ketiga? Ya, anak-anak dari 2 orang ini. Ini keluarga. Ini bukan untuk ibadah, bukan untuk persekutuan doa di rumah siapa, bukan. Untuk suami istri yang kompak, yang sepakat, yang sehati, yang tidak suka ribut. Lalu anak-anak diajak berkumpul dalam nama Yesus. Baca ayat ini. Di situ, di mana di dalam keluarga harmonis, di dalam keluarga yang kompak, dalam keluarga yang bersatu, dalam keluarga yang saling mendukung,
Di situ Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan, ada di tengah-tengah keluarga. Dan tidak ada janji untuk Tuhan hadir di ibadah besar kalau tidak ada ketulusan dan kejujuran. Ketika ada orang-orang yang sudah saling terbuka, saling mengaku dosa dan saling mendoakan, dia hadir. Maka itu saudara, hari ini kita harus tegas. Musik yang meriah, pujian yang bagus, WL yang suaranya merdu, belum tentu Tuhan hadir kalau tidak ada ketulusan di antara semua kita yang hadir di situ. Nah, saya akan berikan 2 pertanyaan ya setelah kita baca ayat ini. Maka itu setan paling benci, catat, paling benci kesepakatan suami istri. Setan paling marah. Suami istri akan diusahakan dengan sekuat tenaga oleh setan untuk menghancurkan kesepakatan 2 orang ini. Saudara, ternyata sangat mudah setan merusak kesepakatan kita suami istri. Sangat mudah. Kesepakatan kita dirusak bukan oleh perkara-perkara besar, bukan oleh kejadian-kejadian besar. Hal-hal kecil dia membuat kita tidak sepakat dan sangat mudah. Maka itu lihat pertanyaan saya, jangan marah dulu. Setelah kita merenungkan Matius 18 ayat 19 dan 20. Maaf loh, ini pertanyaan pasti mengagetkan bagi yang belum pernah dengar pengajaran ini. Pertama, setelah kita baca Matius 18, 19 dan 20, mana lebih mudah? Kita mengundang Tuhan Yesus atau mengundang setan? Dan mana lebih mudah? Kita mengusir Tuhan Yesus atau mengusir setan dari keluarga kita? Ini pertanyaan konyol. Tapi maaf saya berkata, 90 sekian persen keluarga pendeta dan keluarga orang Kristen hancur karena nggak ada kesepakatan. Jadi jawaban kita apa? Ternyata keluarga hamba Tuhan dan keluarga orang Kristen jauh lebih mudah mengusir Yesus dari tengah-tengah keluarganya daripada mengusir setan. Karena kalau kita suami istri tidak sepakat, kompak, seia sekata, sepikiran, sejalan, sehati, walaupun ada gambar Yesus di rumah kita, ditempel di mana saja, catat ini, Yesus terusir keluar dari keluarga kita. Kalau Yesus terusir keluar dari keluarga kita, maka si kunyuk, si setan itu yang kita undang. Ngeri bukan? Maka itu terima kasih kepada tim dari MGC yang mengundang kita hadir dengan tema yang luar biasa. Saling mendukung, saling menopang dalam keluarga. Karena Tuhan hanya hadir di dalam keluarga kalau kita kompak sepakat. Ibrani 13 ayat yang keempat. Kekompakan suami istri itu ternyata dimulai di tempat tidur. Wih, ini keren sekali. Ibrani 13 ayat 4. Kekompakan suami istri, ya, keintiman suami istri, keharmonisan suami istri itu ada di tempat tidur. Terima kasih Tuhan. Maka itu inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita tahta raja segala raja itu di mana. Catat ya, bukan di gereja. Tahta raja segala raja bukan di mimbar, bukan di bukit doa, bukan di kamar doa saudara. Karena ada berapa orang yang buat khusus kamar untuk doa. Enggak. Inilah firman yang memberitahu kita. Yesus Kristus Tuhan segala Tuhan dan Raja segala Raja hadirnya di mana? Hendaklah, ya betul ada komen itu.
Ya, saya baca dulu komen menarik dari MGC. Lebih mudah Yesus yang terusir atau mana ini? Setan yang terusir. Iya, kalau kita nggak sepakat, Yesus terusir. Kalau kita nggak sepakat, setan yang kita undang. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Tidak ada kitab suci di tempat lain selain kitab suci kita yang ada pernyataan. Hendaklah semua kita penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kita mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Tuhan. TSI-nya Filipus. Wih, ini firman luar biasa. Hendaklah kamu semua menghargai pernikahanmu masing-masing sebagai ikatan yang suci. Dan jagalah hubungan antara suami istri supaya tetap murni. Karena Tuhan akan menghukum setiap orang yang berbuat cabul atau zina. Wih, luar biasa. BIS-nya Filipus, ya. Tempat tidur kita akan lihat. Semua orang harus menunjukkan sikap hormat terhadap perkawinan. Itu sebabnya hendaklah suami istri setia satu sama lain. Orang yang cabul dan orang berzina akan diadili oleh Tuhan. Ya. Terjemahan lama. Oh, pakai apa terjemahan lama? Oh, oke, ya. Hendaklah hal nikah itu diindahkan di antara orang sekalian. Dan tempat tidur suami istri ya, jangan jadi najis. Karena orang berkehendak dan orang berzina akan disiksakan oleh Tuhan kelak. Nah, saudara, lihat. Maaf ya kalau saya nyebut nama. Semua kita tahu. Ada dua tokoh di Indonesia ini. Yang satu bukan Kristen, yang satu Kristen. Satu A'agim, pernah dengar. Kedua Ahok, maaf saya sebut nama. Karena sudah bukan rahasia lagi. Kapan dua orang ini turun penghargaannya oleh masyarakat? Ya ketika mereka menceraikan istrinya lalu menikah lagi. Sampai hari ini, maaf, dua saudara kita ini sulit untuk bangkit. Ternyata seperti itu. Hendaklah setiap orang penuh hormat terhadap perkawinan. Jangan merendahkan. Nah, satu-satunya cara saudara dan saya tidak menghormati pernikahan kita ketika di tempat tidur kita nggak beres. AMD. Pernikahan harus dihormati oleh semua orang. Dan jagalah agar tempat tidur pernikahan tetap murni dan tidak bercacat. Ya, tempat tidur. Karena Tuhan akan menghukum orang-orang yang melakukan dosa seksual dan perzinahan. Saudara, di dunia ini tidak ada negara manapun, saya ulangi, di dunia ini tidak ada negara manapun yang membuat sensus, pemerintahnya membuat sensus tempat tidur rakyatnya. Itu pemerintah nganggur. Ngapain tempat tidur di sensus? Tapi hari ini yang pertama kali tahu, catat. Pemerintahan kerajaan surga adalah satu-satunya pemerintahan yang mensensus tempat tidur pernikahan kita. Luar biasa. Mengapa? Kita ingat terminologi perjanjian lama. Setiap kali Yahweh Tuhan yang Maha Kudus hadir di tempat manapun juga. Saya ulangi. Setiap kali Yahweh Tuhan yang Maha Kudus hadir di tempat manapun juga. Pasti ada kalimat tempat ini kudus. Ingat ya? Nah, satu-satunya tempat di seluruh Alkitab yang Tuhan minta untuk dikuduskan, jangan dinajiskan, hanya tempat tidur suami istri. Maka itu saudara, ini luar biasa. Kalau satu-satunya tempat yang Yahweh Tuhan minta tetap steril, tetap kudus, tetap suci, berarti tempat itu adalah tahtanya.
Ingat, raja tanpa tahta itu tidak punya otoritas. Berarti satu-satunya tahta yang ada di dunia ini, di mana raja segala raja bisa duduk bertakhta memerintah, ternyata tahtanya itu adalah tempat tidur kita. Saudara, bayangkan tempat tidur kita itu tahtanya. Maka itu jangan dikotori. Saya percepatnya. Kotornya tempat tidur kita suami istri, itu bukan karena kita berdua terlalu sibuk sampai 3 bulan gak sempat cuci spray. Bukan. Tempat tahta Yesus Kristus Tuhan Raja segala Raja jadi najis ketika ada persundalan, ada perzinahan di atas tempat tidur itu. Nah, dalam hukum surga, perzinahan itu hebat hukumnya. Ingat, Tuhan Yesus berkata, kalau kita memandang seseorang dan kita menginginkan, maka kita sudah berzina dengan dia di pikiran kita. Saudara, hukum itu membuat seorang pun di antara kita nggak bisa lolos. Saya punya istilah ini, sependeta-pendetanya seorang pendeta, mata ini masih bisa kurang ajar. Maka itu saya takut dengan hukum itu untuk jagai. Nah, betapa gampangnya setan menajiskan tahta Tuhan. Dengar ya, ketika suami istri lagi nggak beres, ketika suami istri lagi jengkel, ketika suami istri lagi nggak enakan, bukan marah, nggak enakan, jengkel saja jengkel ya, bukan marah, bukan dendam, jengkel. Ketika suami istri sedang jengkel karena tidak mau mengampuni dan sedang ada di tempat tidur di takhta Tuhan, maaf. Ketika yang satu ingin melakukan hubungan tapi masih jengkel, maaf loh, kita manusia normal. Saya hamba Tuhan, saya tetap manusia. Aduh, ngeri sekali. Oh, ada yang komen dari Nabire, tempat tidur tidak kudus sama dengan kehilangan otoritas. Betul, makasih. Ini guru, anak saya jadi guru di Nabire. Jujur ya, ketika kita sedang jengkel dengan pasangan kita dan kita berdua sedang di tempat tidur dan kita ingin melakukan tugas kita sebagai suami dan istri, ayo ngaku. Mungkin gak kita ingat mantan, kita ingat seseorang, setan masukkan wajah seseorang di pikiran kita karena jengkel. Mungkin sekali. Disitulah kita sudah berzina tanpa ketemu orangnya. Maka yang belum tahu hukum ini harus tahu. Berzina buat kerajaan surga nggak perlu ketemu orangnya, nggak perlu pelukan atau ciuman, nggak perlu. Bahkan berzina buat kerajaan surga nggak perlu di tempat tidur, dengan jarak jauh saja sudah. Maka itu hati-hati. Matius 5:28. Wah, kalau begitu kesepakatan suami istri ini yang diincar oleh iblis. Saudara, secara psikologis sudah bisa dibuktikan. Maka itu ayo ada rekan-rekan hamba Tuhan hari ini pakai. Suami istri yang selalu manis, selalu harmonis, selalu damai, selalu sukacita di tempat tidur. Maka kalau kita bangun pagi, pasti suasana surga yang kita bawa. Begitu kita keluar kamar, setelah menikmati kehadiran Raja Damai, Raja segala Raja di tempat tidur itu, maka pagi-pagi kita keluar kamar, kembali pada tanggung jawab tugas kita masing-masing. Saudara bayangkan, suasana apa yang kita bawa hari itu? Jelas suasana surga. Kita keluar kamar, ketemu anak-anak kita, ketemu orang yang nginap di rumah kita, ketemu pembantu atau siapa saja. Wih, suasana damai yang kita berdua bawa. Kita harus kerja, harus tanggung jawab. Anak-anak kita ke sekolah atau bagaimana.
Gara-gara dua orang yang harmonis dan sepakat sepanjang malam di tempat tidur, wih, surga terbawa terus. Dan kalau itu terjadi tiap hari, dahsyat saudara. Maka itu suami istri harus saling melengkapi, saling menolong, saling jujur, saling menasihati. Gak ada jengkel marah, tidak. Bagaimana bisa mencapai keluarga harmonis? Lakukan satu hal saja. Bukan doa puasa, bukan rajin ngajak apa itu family altar, apa itu ibadah keluarga, mesbah keluarga. Enggak. Terrohani itu. Cukup lakukan satu hal suami istri. Selalu, terus saling mengampuni. Beres. Begitu suami istri melimpah dengan pengampunan, maka tahta raja segala raja, tempat tidur pernikahan kita tetap kudus. Luar biasa. Surga hadir. Ya, itu ada komen dari Tulungagung. Kalau bertengkar di tempat tidur malam, maka besok setannya akan muncul. Dan itu betul. Maka itu hari ini, ayo kita berusaha selalu mengampuni. Apa sih saling mengampuni bagi suami istri? Gampang. Suami istri nggak cukup hanya berkata, ya udah aku ngampuni kamu. Enggak. Beginilah proses saling mengampuni buat suami istri. Begitu pasangan kita salah, langsung kita berkata, ya ternyata kita dua ini sama. Lu sama apanya? Ada nggak di antara kita yang nggak pernah berbuat salah? Ada nggak di antara kita yang nggak pernah berbuat dosa? Nggak ada. Semua kita ini rajin bersalah dan rajin berdosa. Karena diri kita sadar akan hal itu, maka ketika yang di samping kita berbuat salah, harusnya kita langsung tertawa. Ternyata kita dua sama. Ya sudah, begitu kita sadar bahwa kita ini nggak pernah bebas dari bersalah, ya udah, langsung pelukan, selesai, nggak usah diperpanjang. Wih, itu luar biasa. Ada komen dari BSD, saling mengampuni itu prosesnya lucu deh pokoknya. Betul, ya itu tadi. Saling menerima. Bukankah seperti itu Tuhan Yesus mengampuni kita? Terima kasih Bapak. Ayo yang mendengar pelajaran hari ini, dan kita praktekkan dulu. Lalu ceritakan, bagikan kepada banyak orang, supaya ada keharmonisan dalam keluarga. Sudahlah ya, bagian ini saya akan akhiri untuk lanjut. Pokoknya saudara, si kunyuk, si setan itu paling suka mengganggu kita waktu di tempat tidur. Ingat itu. Karena kunyuk itu tahu kalau kita sedang jengkel dengan pasangan kita, Tuhan Yesus pasti terusir. Pasti terusir. Maka setan yang masuk. Maka itu, segala sesuatu dalam rumah tangga kita selalu dimulai di tempat tidur. Saya ulangi, segala sesuatu yang baik maupun yang tidak baik terjadinya di tempat tidur kita. Ingat, maka itu suami istri, value, ya nilai rumah tangga kita itu di tempat tidur kita. Tempat tidur itu penuh sukacita enggak? Penuh damai sejahtera, penuh tertawa, senyum. Aduh, pokoknya dua orang ini istilah zaman dulu bercengkerama. Ingat kata itu, wah, itu suasana indah, Tuhan hadir. Tapi begitu jengkel masuk, hancur. Maka itu saudara bereskan, saling mengampuni dan terus mengampuni. Harmonislah di tempat tidur itu suami istri. Maka ya, ada yang komen ini, saya mau baca ini ya, komennya lucu. Saya paling gak tahan kalau jengkel. Ya mana ini tadi. Ya, saya paling gak tahan kalau jengkel, pengennya nanya duluan Pak. Boleh, ya tapi nanyanya hati-hati ya. Karena kalau sedang jengkel itu sering konslet. Ampuni, pokoknya ampuni. Wah, pengampunan itu hasilnya itu luar biasa. Iya, ada komen lagi, mantap.
supaya didengar serius lagi. Ya, yang duda, janda, kantong-kantong Kristen, supaya jangan ke seberang. Wah, siapa ini yang komen? Puji Tuhan. Ayo, mulai hari ini kita jaga hubungan kita dengan pasangan kita, supaya hubungan kita dengan Bapa di surga tetap harmonis. Puji Tuhan. Jadi semuanya dalam keterbukaan. Kejadian 2 ayat 25. Kenapa sih si kunyuk itu kok bisa masuk ke keluarga kita? Kenapa si kunyuk itu sering hadir di keluarga kita? Bahkan ya, maaf ini saya berkata, kehadiran si setan jauh lebih mudah daripada kehadiran Tuhan. Kenapa? Kalau Tuhan hadir, hati harus bersih, harus damai, harus rileks, harus tenang. Tapi kalau si kunyuk hadir, yang kotor-kotor dia akan bawa juga. Nah, maka itu lihat ini Kejadian 2:25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Pertama kali saya belajar ayat ini kira-kira 40 lebih tahun yang lalu. Saya tertawa. Saya bilang, Papa, saya panggil dia itu Papa ya. Papa, ngapain yang beginian ditulis di Alkitab? Bikin penuh Alkitab saja. Lu kenapa? Semua orang pasti tahu. Zaman itu Adam dan Hawa itu pasti masih telanjang. Sebab pabrik tekstil belum ada. Ya ngapain ditulis? Apalagi waktu itu saya belum menikah. Tapi setelah Roh Kudus jelaskan, ini bukan soal telanjang dalam arti pakaian. Tapi ini telanjang dalam arti keterbukaan. Pokoknya aku bawa ini ada nilai. Suami istri harus terus dan terus dan terus dan terus dan selalu terbuka. Tidak boleh ada penutup apa-apa dalam hidup suami istri. Telanjang. Termasuk jumlah uang. Suami istri boleh punya nomor rekening di bank yang berbeda. Tapi jumlah harus saling tahu. Catat itu baik-baik. Ketika suami istri menyembunyikan sesuatu di depan pasangannya, maka ada yang ditutupi. Di situ setan masuk. Setan pasti masuk. Karena setan selalu ada di tempat yang tertutup. Kalau semua dibuka, los istilahnya, terang benderang, yang gelap nggak ada. Maka itu sebelum kita melangkah lebih jauh, untuk saling mendukung, saling menguatkan, saling menghibur, saling menolong, sehati sepikir dalam keluarga, dimulai di tempat tidur, dimulai dengan kejujuran, keterbukaan. Suami istri nggak boleh simpan rahasia apapun juga, buka, cerita, saling mendoakan. Hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Maka kita benar, dan doanya orang benar itu besar kuasanya. Luar biasa. Jelas ya, dalam hal ini masih ingat Tuhan Yesus berkata, ketika ada orang-orang Farisi menuduh dia mengusir setan dengan kuasa setan, ya, kenapa? Yesus berkata, nggak mungkin kerajaan setan saling menjatuhkan. Itu dia supaya kita tidak sampai saling menjatuhkan. Jadi setan aja bisa kompak. Dengar, setan aja bisa kompak. Setan aja bisa sehati, bisa sepakat. Kenapa kita tidak? Jadi Tuhan gak pernah ngusir setan dengan setan. Karena setan itu selalu kompak. Itu dia. Nah, kalau setan itu bisa kompak, nah ini saya cerita sedikit ya supaya tahu. Karena di banyak pengalaman orang-orang yang terjebak oleh kuasa-kuasa si gelap itu sederhana. Misalnya begini ya, ini cara kerja mereka di dunia mereka. Suatu hari ada orang sedang punya masalah berat, lalu disarankan oleh temannya, coba kamu ke dukun itu, kamu ke orang pintar di sana. Kalau ada orang Tionghoa, wah ke peramal itu, ke Guamia itu, ya datang ke sana. Nah, orang ini ketika mau berangkat, rencana mau pakai baju warna hijau. Begitu dia mau pakai hijau, kok nggak enak, aku ganti yang putih saja. Ketika di dunia setan,
melihat orang ini mau pergi pakai baju hijau tapi nggak jadi, lalu pakai baju putih. Maka setan yang ngeliatin dia pas mau berangkat, setan yang sama karena satu frekuensi, ya, pergi ke rumah orang pintar atau peramal itu. Nanti kamu sapa dia, ya, tadi kamu mau berangkat, kamu mau pakai baju hijau toh, tapi kamu batalkan terus pakai baju putih. Ayo jujur. Sepinter-pinternya kita orang intelek, tapi kalau lihat fakta itu, bagaimana kita nggak kagum? Wih, ini berarti peramal betulan ini. Karena aku tadi waktu mau berangkat, aku nggak ngomong siapa-siapa. Yang di rumah nggak ada yang tahu aku mau pakai baju hijau, tapi aku ganti baju putih. Wah, kalau itu betul, ini tempat yang tepat, aku bisa berkonsultasi. Nah, ini cara si kunyuk dengan grupnya itu bekerja. Jadi setan itu kompak, saudara. Maka itu kita harus malu. Jangan kita ribut di rumah. Saling mengampuni suami istri. Jaga kesatuan hati kita. Jaga. Jelas ya? Jadi setan aja bisa kompak. Masa kita tidak? Maka itu hari ini kita harus bertobat. Suami rajin-rajin mengampuni istri. Istri rajin-rajinlah mengampuni suami. Selalu begitu. Selalu begitu. Ada komen. Setan kompak, keluarga berantem, gereja berantem. Betul. Dan setan berhasil. Sedih sekali. Setan berhasil. Maka itu saudara, segala sesuatu artinya dari keluarga. Ya, Pak Sianipar tanya, artinya yaitu. Oke, saya beritahu begini ya, supaya jelas. Karena ada yang tanya, artinya. Kalau itu saya nggak bisa jawab, Pak Sianipar, ya kita lanjut aja. Kita nggak ngurus seseorang. Ya pokoknya kalau sudah orang hebat, sudah nggak hidup menghormati perkawinan, pamornya akan hancur. Oke. Ini konsep yang penting di dalam hidup keluarga kita. Hari Senin, woi keluarga harmonis, sukacita, ada damai di rumah, suami istri aman, anak-anak bahagia, semua yang tinggal di rumah, termasuk pembantu apa, bahagia, enak. Selasa begitu, Rebo begitu, Kamis, Jumat, Sabtu, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hari Minggu kita ke gereja. Bayangkan suasana apa dan siapa yang kita bawa. Senin aman, Rebu, Selasa aman, Rebu aman, Kamis, Jumat, Sabtu aman, damai, sukacita, wajah penuh senyum, hati gembira. Maka kalau kita ke gereja, wah, masing-masing keluarga yang hadir di ibadah minggu itu membawa Yesus, membawa damai. Surga pasti turun di ibadah kita. Tapi setan gak rela, setan gak mau. Maka itu begini mereka buat. Senin setengah aman, berarti lagi tegang. Selasa mulai memanas, Rabu lumayan dingin, Kamis kumat lagi, Jumat agak tenang dikit berarti nggak tenang. Sabtu sudah mulai bengkak-bengkak itu, maaf istilah saya. Nah, keluarga-keluarga yang volume pertengkarannya begitu rutin dari Senin sampai Sabtu, lalu Minggu ke gereja, siapa yang kita bawa di ibadah itu? Anak-anak pun tegang karena capek lihat papa mamanya rajin berantem. Maka suami, istri, anak-anak ke ibadah Minggu pakai topeng senyum. Ngerti ya istilah ini? Nah, di situ setan suka. Inilah orang-orang munafik yang beribadah. Hatinya jengkel. Maka itu kalau di gereja ingin cepat-cepat pulang duluan, takut disapa temannya yang lain. Maaf. Hancur, saudara.
Maka itu hari ini 1 Tesalonika 5 ayat 11 tadi penting. Dalam keluarga kita harus saling dan saling. Ya solusinya berdamai. Pagi-pagi bangun penuh ucapan syukur, penuh pengampunan sepanjang hari. Terus saling mengampuni. Gampang kok mengampuni itu karena kita sudah diampuni lebih dulu. Maka kalau kita saling mengampuni, selalu mengampuni, hidup ini luar biasa. Efesus 4. Oh, ya saya baca lagi ya. 1 Tesalonika 5:11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah. Saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. TSI-nya Filipus. TSI-nya. Jadi hendaklah kalian terus saling memberi dorongan dan menguatkan satu sama lain seperti yang sudah kalian lakukan selama ini. Wih, kalau suami istri rajin seperti itu, saling kompak, saling mendorong, saling menasihati, saling menguatkan satu sama lain. Wih, anak-anak itu bahagia, saudara. Lihat papa mamanya akur, harmonis. Itu dia. Efesus 4 mulai ayat 25. Efesus 4 mulai ayat 25. Nah, kekompakan kita harus kita jaga dengan prinsip ini. Efesus 4 ayat 25. Terima kasih Papa. Papa memberi kami hukum-hukum yang sederhana untuk kami lakukan. Ampunilah kami karena kebodohan kami sehingga seringkali kami meremehkan hukum itu. Iya. Oke. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah suami istri, sesama anggota. Buang dusta. Ya, saya beri ilustrasi ini. Ini jelas untuk suami istri. Tidak boleh ada dusta. Saudara, saya belajar dari ayat ini dengan biologi. Gerak refleks. Tahu gerak refleks? Tuhan itu kita bersyukur. Papa di surga menciptakan secara refleks. Contoh. Ketika kita jalan tanpa alas kaki, lalu tanpa sengaja kita nginjak ada bara api, entah orang buang puntung rokok, nggak tertib, ya pokoknya ada bara api. Ketika jalan nggak pakai alas kaki, total ujung jempol kaki kita nyentuh bara api itu. Wih, saudara, gerak refleks itu nggak 1 detik loh, kurang dari 1 detik. Begitu jempol kaki kita merasa api panas, langsung kirim perintah ke otak. Panas, tarik. Saudara bayangkan, dari jempol kaki ke otak, dari otak balik ke jempol kaki lagi. Itu nggak sampai 1 detik refleks itu. Langsung kita tarik. Nah, kalau ada dusta, ketika jempol kaki nginjak bara, lalu ada dusta, entah di bagian lutut, entah di bagian paha. Enggak kok, enggak panas, enggak ada apa-apa itu. Bisa bayangkan? Penderitaan terjadi. Maka itu suami istri tidak boleh ada dusta. Nah, kembali ke kejadian 2 ayat 25 tadi. Kapan suami istri saling berdusta? Ketika ada dosa yang disembunyikan. Maka itu soal keuangan suami istri harus jujur, berapa jumlahnya harus tahu. Kalau suami istri masih menutupi kerahasiaan keuangannya masing-masing, begini kata Tuhan Yesus, sebab di mana ada duitmu, di situ ada hatimu. Maka suami istri yang pisah harta, suami istri, dan saling disembunyikan, istri nggak tahu jumlah uangnya suami berapa, dan suami nggak tahu jumlah uang istri berapa, maka menurut Tuhan Yesus, 2 orang ini otomatis sudah pisah hati. Hei suami istri, apa artinya kalau suami istri itu pisah hati? Cerai goblok, dengar itu baik-baik. Ternyata tidak sedikit keluarga Kristen sedang bercerai tanpa kepengadilan karena ketidaktulusan masing-masing. Banyak yang disembunyikan. Nggak ada ketelanjangan.
setan bekerja di keluarga itu. Maaf, kenapa jarang keluarga pendeta berkhotbah ini? Ya karena pendetanya lakukan sendiri. Maka itu takut kalau khotbah kebenaran ini tertemplak dia sendiri. Catat ya. Nah jadi jangan ada dusta soal uang, soal mertua, soal orang tua, soal apa saja. Bisnis dengan teman, suami istri terbuka. Jangan ada dusta. Ayat 26. Apa yang terjadi kalau ada dusta? Ayat 26. Timbul kemarahan. Keren sekali firman Tuhan ini. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Kapan kita marah tidak berdosa? Kalau marah berdamai sebelum matahari terbenam. Nah itu marah tidak dosa. Jadi Tuhan izinkan kita marah suami istri dari pagi sampai sore. Begitu matahari terbenam, aduh maaf ya si istri bilang, ya Pak, aku juga minta maaf hari ini, salah, ampun ya, maaf, berdamai. Nah karena matahari sudah terbenam, berarti kita sudah masuk malam. Kalau sudah masuk malam, berarti tidak lama kita naik ke tempat tidur. Ingat, takhta Tuhan. Jadi Papa ingin saudara dan saya bersama pasangan kita tidak boleh naik ke takhta Raja Damai tanpa saling mengampuni lebih dulu. Wih, firman ini luar biasa. Silakan marah, nggak apa-apa. Tuhan nggak melarang suami istri marah, karena gesekan itu pasti ada di hidup kita. Tapi kalau kita sedang marah, cepat berdamai sebelum gelap. Karena begitu matahari terbenam, kita masuk malam. Kita harus naik ke takhta raja segala raja. Itulah tempat tidur pernikahan kita. Nah waktu kita naik di tempat tidur itu harus damai. Sorry ya Pak, maaf ya. Kita bercengkerama lagi. Malam itu guyon-guyon, anak-anak melihat kita semuanya. Keren loh, Papa kita di surga memberi hukum ini. Jadi kalau marah pagi sampai sore kan nggak ketemu orangnya, kan masing-masing kerja. Nah kalau tiap hari pagi sore siang malam marah terus, berarti nggak kerja-kerja dua orang itu. Nah ketika kita nggak saling ketemu karena tugasnya beda-beda, tempatnya beda-beda, marahlah nggak apa-apa. Pakai WhatsApp marah, silakan. Ya, tapi sore aman. Jadi anak-anak nggak tahu. Kalau tadi sepanjang hari kita dua ribut, anak-anak nggak tahu. Karena waktu kita pulang ke rumah sudah damai, anak-anak tahunya kita sudah damai. Kalau papa mama, kalau anak-anak tahu kita sudah damai seperti itu, sudahlah. Makan setidak enak apapun buat anak-anak tetap enak. Karena apa? Karena kita sudah berdamai. Keren ya. Ini luar biasa. Vincent, terima kasih kamu ada juga. Jadi saudara, saling mengampuni, saling berdamai. Ayat 27. Apa yang terjadi kalau sudah malam, kita tidak berdamai keras hati, dan kita ngotot naik ke takhta surga, takhta raja segala raja, yaitu tempat tidur. Suasananya gak enak. Nah, tadi saya sudah jelaskan. Kalau suami istri beres, damai, harmonis, bahagia di tempat tidur, maka pagi-pagi kita bangun yang kita bawa suasana surga. Tapi kalau sudah sejak naik ke tempat tidur sampai pagi masih hati ini berdedek, orang Jawa bilang masih penuh kejengkelan, masih penuh kemarahan, maka pagi itu kita bangun, neraka yang kita bawa, saudara. Suasana yang mendidih, anak-anak kita menderita. Ayat 27 Efesus 4. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Wih, ngeri sekali. Ada komen dari Surabaya. Saya baca, bila suami istri tidak saling mengampuni, marah sampai matahari terbenam, maka setan yang nginap di rumah itu, kehadiran Tuhan tersingkirkan. Betul. Nah ini dia. Setelah malam matahari terbenam, kita tidak berdamai.
Berarti malam itu kita mengundang iblis nginap di rumah kita. Betapa gobloknya kita ini. Setan kok diundang nginap. Ya tapi ya karena kita bodoh, tidak mau mengampuni. Suami istri nggak mau berdamai. Nah saudara, saya pakai logika orang timur. Bahkan orang barat juga begitu. Kalau kita ngundang orang nginap di rumah, kan nggak mungkin besok pagi kita berkata, aduh maaf ya, kami sibuk sekali, nggak sempat nyiapkan sarapan, kalian cari sendiri ya. Wah ini tuan rumah kurang ajar ini, nerima tamu kok nggak siapin makanan. Ini ilustrasi. Ketika suami istri sudah matahari terbenam, tidak berdamai. Kita malam itu nginapkan iblis di rumah. Maka besok pagi si setan si kunyuk itu mau sarapan. Ini ilustrasi. Catat, anak-anak kita itu lauk pauknya setan. 80% lebih anak-anak remaja pemuda yang ada di penjara anak. 80% lebih. Karena orang tua tidak harmonis. Dan itu bukti. Orang tua tidak harmonis, anak-anak rusak. Itulah makanan setan. Betapa bodohnya kita. Wih, saudara, ngeri sekali. Saya baca Horace Pak Sirait. Apapun yang terjadi, melekat dengan Tuhan adalah rahasia keberhasilan menjalani hidup di dunia. Betul. Luar biasa. Maka itu mulai hari ini saudara, ayo berdamai. Ayo berdamai. Jangan membiarkan setan menang atas hidup kita. Jangan rugi besar. Nah suami istri, saya punya ilustrasi ini. Setan itu kalau beranak cucu lebih cepat dari nyamuk. Artinya begini. Malam kemarin kita tidak berdamai. Berarti pagi ini kita mengundang setan. Nggak dengar suara. Untuk nginap di rumah. Dan ketika pagi ini kita bangun, setan ikut bangun. Maka dalam semalam setan sudah bercucuk, saudara. Nggak cuma beranak. Bayangkan yang suami istri sudah dongkol, jengkel, marah. Bilang aja seminggu lah, 7 hari. Nggak ada keharmonisan. Suasana di tempat tidurnya hambar. Yang satu kalau tidur ngadep selatan, yang satu ngadep utara. Cuma ketemu pantatnya, maaf ya saya ngomong. Di situ setan bekerja luar biasa. Maka dalam 7 hari setan sudah beranak cucu, cicit. Wih, di rumah orang itu penuh dengan setan. Karena orang itu beternak setan. Karena tidak saling mengampuni. Ayo kita bertobat mulai hari ini. Damai saudara. Ada damai. Ya ada yang komen setan gak bisa disuruh KB ya. Gak bisa. Hobinya memang beranak cucu terus. Jadi jelas ya. Dengan konsep yang luar biasa ini. Tolong Tuhan ampuni kami. Pokoknya hari ini suami istri limpah dengan pengampunan. Limpah dengan damai. Jadi kehadiran Tuhan. Pipin berapa kali ini Papi lihat kamu hadir. Terima kasih nak. Papi senang sekali kamu ikut belajar. Jadi jangan izinkan setan bekerja. Ya, dari Palu ada komen. Suami istri yang suka bertengkar, tidak mau mengampuni, maka anak-anak menjadi sasaran empuk si jahat atau si kunyuk. Betul. Hari ini penuh damai hidup kita. Penuh pengampunan. Wah, kalau itu terjadi, hebat sekali. Surga ada di bumi. Jadi surga ada di bumi bukan lewat ibadah gereja, bukan karena ibadah doa, bukan karena doa puasa, bukan karena KKR, tidak. Surga ada di bumi waktu kita suami istri selalu saling mengampuni. Jadi Tuhan memulai apa-apa itu di rumah bersama dengan kita, bukan di gereja, di rumah. Itulah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Keren ya? Ya. Ayo
ada komen dari Nabire, setan belum ikut program pemerintah, ya nggak bisa karena susah diatur. Oke ya, jadi yang di IG kita selesai dulu di sini, nanti sambung lagi untuk ada diskusi luar biasa ini. Tuhan memberkati kita semua, jaga kekompakan suami istri, jaga keharmonisan pernikahan kita. Hanya dengan satu cara saja, jangan lupa selalu saling mengampuni, terus itu dia. Wih, ada dari Singkawang ini. Pantesan di kuburan setannya sepi, ternyata pindah ke rumah semua. Keren kamu kali, bisa komen seperti itu. Oke ya, Tuhan memberkati kita. Ya, yang IG nanti ini keluar masuk lagi ya. Tuhan memberkati. Terima kasih, Pastor Daniel, luar biasa.